Semangat kali ya. Nah, karena kalian sehat semua, kita patutnya mengucap syukur kepada Tuhan. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa nak yang memimpin doa? Oke. Berdiri. Usia. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut nama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa dulu. Guru. Sebagai rasa cinta kita terhadap Indonesia, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional, lagu Indonesia Raya. Siapa yang mimpin nak? Oke, maju ke depan nak. Indonesia airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, merdeka berdeka, terima Indonesia. Duh. Nah, Miss absen dulu ya. Adelia, Lusita, Sinurat, Balkis, Bilkis, Rizky, Annafi, Hasibuan. Hadir Bu. Oke, semangat kali ya. Apakah kalian tadi udah sarapan dari rumah? Apa hari ini semangat belajarnya? Masa sih? Semangat memang? Miss cek sound dulu ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke? Tepuk semangat. 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 Oke, kalau semangat harus bersih kan? Nah, coba cek dulu ada nggak sampah di sekelilingnya. Kalau ada sampah, diambil, nanti pulang sekolah baru dibuang. Ya, diam dulu. Bersih nggak? Bersih. Yakin? Yakin? Miss mau ngajak kalian bernyanyi lah dulu ya. Lagunya Rantai Makanan. Semua nyanyi ya. Di mana padi-padi saya, padi-padi saya dimakan oleh tikus. Di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan, ayo dipelajari. Miss mau bertanya, setelah kita menyanyikan lagu tersebut, tentang apakah lagu yang kita nyanyikan itu? Tentang rantai makanan. Bagus. Di sekeliling lingkungan kalian, di sekitar lingkungan kalian, apakah kalian pernah melihat binatang? Bagaimana binatang tersebut mendapat energi? Terus ada lagi? Minum. Ada lagi? Beristirahat. Iya, benar semua. Tentunya semua binatang memerlukan makanan untuk energi. Nah, setelah mendengar dan menyanyikan lagu tersebut, apakah yang kalian ketahui tentang rantai makanan? Ular dimakan elangnya. Apalah maksudnya itu? Tikusnya makan padi. Iya. Ada yang mau yang bisa jawab? Rantai makanan itu memakan dan dimakan. Rantai makanan itu makan dan dimakan. Oke. Sekarang, nah jadi apa materi kita hari ini?
Siapa yang tahu? Bahan kipas. Iya, bahan ajaran IPAS itu pembelajarannya. Topiknya apa, Nak? Rantai makanan. Good job, rantai makanan. Nah, di sini Miss mau kasih tahu dulu tujuan kita mempelajari rantai makanan ini adalah peserta didik. Nah, peserta didik ini yang dimaksud kalian ya peserta didiknya ya. Bukan saya, bukan Miss ya kan, tapi kalian kamu semua peserta didik mampu menganalisis hubungan antara makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan pada suatu ekosistem dalam bentuk rantai makanan. Nah, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiga itu peserta didik mampu membuat rantai makanan sederhana pada suatu ekosistem. Nah, Miss kasih video dulu ya. Nah, video ini ditonton ya dan diperhatikan. Nanti setelah siap videonya, Miss akan menanyakan. Sekali suasana ini, jam melihatnya dan seperti biasa. Lumayan cuma anak kecil. Kamu sarapan bu hari ini? Aduh, gak kuat. Tuh. Setelah video tersebut ditonton, apa yang kalian dapat? Tentang rantai makanan. Iya, satu-satu ya, Nak ya. Tentang rantai makanan. Apa, Nak? Contohnya memakan belalang. Belalang. Jadi belalangnya emang makan apa coba? Siapa yang tahu? Belalang memakan padi. Padi. Terus kalau belalang dimakan siapa? Dimakan kodok, katak. Terus katak dimakan hewan apa? Ular, mantap. Kalau ular dimakan hewan? Elang. Kalau elang dimakan? Mandi. Menjadi Oh, nggak dimakan lagi? Oh, enggak. Menjadi apa? sudah mati. Sudah mati menjadi pupuk organik atau komposes bagi tumbuhan. Nah, Miss punya media. Lihat ini ya, Nak. Nah, ini ada beberapa rantai makanan. Rantai makanan pada ekosistem sawah. Apalagi kebun dan laut. Bagaimana sih, Miss? Rantai makanan ekosistem sawah, laut, dan kebun. Nah, perhatikan ya. Lihat di pertama ya. Nah, ada apa? Matahari. Matahari atau Awan. matahari dan hujan. Nah, matahari dan hujan ini gunanya untuk kemana? Untuk ke padi. Ke padi, ke tumbuhan. Iya kan? Nah, tumbuhan ini bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan Padi. fotosintesis. Fotosintesis ini dari mana? Dari cahaya matahari dan hujan. Nah, padi tersebut dimakan oleh apa, Nak? Itu belalang. Burung Biji. burung pipit atau burung pemakan biji. Pernah lihat burung pipit? Pernah. Nah, dan burung pipit dimakan oleh siapa, Nak? Ular sawah. Dan ular sawah dimakan oleh elang. Dan elang menjadi
bakteri. Jadi Miss mau tanya lagi. Manakah di sini yang termasuk konsumen pertama? Nah, kalau padi, tumbuhan itu tidak termasuk konsumen pertama. Karena apa? Karena tanaman bisa menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan konsumen pertama mencari makan dari makhluk hidup lainnya. Jadi mana nak? Burung pipit. Burung pipitlah konsumen pertama. Kalau konsumen kedua? Ular sawah. Siapa tunjuk tangan? Ular sawah. Ular sawah. Konsumen ketiga? Burung. Siapa? Oh, elang. Terus elang menjadi mati. Nah, bangkai elang ini disebut dengan pengurai yang menjadi kompos. Oke, bagaimana dengan ini? Ekosistem kebun. Pernah siapa di sini ada kebunnya? Ada nggak jamur? Ada nggak? Jamur itu terbuat dari mana? Dari mana asal jamur? Dari bangkai hewan. Dari bangkai hewan. Nah, lihat di sini yang pertama ada matahari dan air. Gunanya untuk apa? Untuk rumput agar bisa berfotosintesis. Rumput juga butuh makan loh. Dari mana? Dari fotosintesis. Nah, rumput dimakan oleh siapa? Kelinci. Ya, good job. Kelinci. Kelinci dimakan siapa, nak? Kelinci, coba lihat. Kelinci dimakan siapa? Ular. Good job. Ular menjadi apa? Jamur. Nah, Miss mau tanya lagi. Konsumen pertama apa? Rumput. Enggak, kelinci. Kelinci. Konsumen kedua? Ular. Good job. Konsumen ketiga? Kelinci. Ada enggak? Jamur. Enggak ada konsumen ketiga kan? Yang ada apa? Pengurai, yaitu jamur. Oke, bagaimana dengan rantai makanan ekosistem laut? Nah, laut dimulai dari apa, nak? Mulai dari apa? Zooplankton. Nah, zooplankton itu dimakan siapa, nak? Ikan kecil. Ikan kecil dimakan siapa? Ikan sedang. Ikan sedang dimakan siapa lagi? Ikan besar menjadi fitoplankton. Jadi konsumen ketiga apa? Ikan besar. Konsumen pertama ikan kecil. Sudah paham ya? Sudah, Bu. Ada yang kurang mengerti? Tidak, Bu. Ada yang mau ditanya? Tidak, Bu. Jadi apalah itu rantai makanan? Apa? Makan? Ya, mantap. Makan dan dimakan antara makhluk hidup. Ya kan? Selalu berputar, ya kan? Itu aja ya kan? Karena semua makhluk hidup membutuhkan Makanan dan minuman. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Miss mau kasih LKPD. LKPD-nya sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Kelompok 1. Ini ya, nak. Ini di sini ya, nak. Kelompok 1 ya. Nih. Kelompok 2. Enggak apa-apa, kan udah tentukan kemarin. Nah, ini kelompok 3. Nah, didengarkan dulu instruksi Miss ya. Untuk bagaimana menjawab pertanyaannya. Nah, kelompok yang pertama itu apa diminta? Nak baca dulu soalnya. Peserta didik mampu menemukan dan menulis rantai makanan dengan cepat. Nah, tuliskanlah rantai makanannya. Menentukan peran makhluk hidup
pada rantai makanan dengan tepat. Nanti tentukan perannya apa, oke? Nah, tunggu ya nak ya, saya kesini dulu. Oke, yang kelompok kedua, mana nak? Nah, ya, apa pertanyaannya? Coba dibaca. Peserta didik mampu menemukan dan menuliskan rantai makanan dengan tepat. Nah, tuliskan rantai makanan yang tepat berdasarkan gambar. Yang ketiga apa nak? Ketiga, tulis analislah peran makhluk hidup pada rantai makanan tersebut. Tentukan dia, misalkan konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, begitu ya nak ya? Oke, yang ketiga. Coba baca nak, apa soal yang ketiga? Analisislah peran masing-masing makhluk hidup pada rantai makanan tersebut. Dianalisis, berarti lihat nanti yang ini, baru dilengketkan, ditentukan nanti perannya, oke? Yang tadi yang kelompok 1, ini nak videonya nak, ditonton nak. Nanti setelah itu dibacakan ya presentasi ya. Kelompok siapa yang udah siap? Oke, maju ke depan ya. Kita dengarkan kelompok kita, kelompok 1. Amati video makhluk hidup berikut. Rantai makanan yang terbentuk yaitu padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, ular dimakan elang, elang mati menjadi dekomposer, dekomposer menjadi bahan organik yang dapat digunakan kembali oleh tanaman padi. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut adalah padi sebagai produsen, tikus sebagai konsumen tingkat 1, ular sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, bangkai elang sebagai pengurai. Oke, lanjut temannya nomor 2. Temukan rantai makanan yang ada pada video tersebut. Rantai makanan yang terbentuk yaitu padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang, elang mati menjadi dekomposer, dekomposer menjadi bahan organik yang dapat digunakan kembali oleh tanaman padi. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut adalah padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, ayam sebagai konsumen tingkat 2, ayam konsumen tingkat 3, Oke. bangkai elang sebagai pengurai. Oke. Lanjut. Ini nomor 3. Nomor 3. Rantai makanan yang terbentuk yaitu daun yang ada di pohon dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang, elang mati menjadi dekomposer, dekomposer menjadi bahan organik yang dapat digunakan kembali oleh tanaman pohon. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut adalah daun sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, ayam konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, bangkai elang sebagai pengurai. Rantai makanan Nomor 5. rantai makan yang terbentuk yaitu daun pohon dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh elang, elang mati menjadi dekomposer menjadi bahan organik yang dapat digunakan kembali oleh tanaman pohon. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut adalah daun pohon sebagai produsen, ulat sebagai konsumen, tingkat 1 ayam sebagai konsumen, tingkat 2 elang sebagai konsumen, tingkat 3 bangkai elang sebagai pengurai. Oke. Setelah teman-temannya presentasi, bagaimana pendapat kelompok lain? Ada pendapatnya tentang ini presentasi kelompok 1? Ada? Nggak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2 maju. Kelompok 2 maju.
Tolong tertib ya nak, jangan bicara ya nak ya, dengarkan temannya. Ya. Oke. Nomor 1 yuk nak. Mana jawabannya ini ya? Kalian tulis ya? Oke. Ini soal. Oke. 1. Ini nak soalnya tadi ya. Nah. 1. Baca nak. 1 rantai makanan yang terbentuk yaitu bunga sepatu dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Elang mati menjadi dekomposer. Dekomposer menjadi bahan organik yang dapat digunakan kembali oleh tanaman bunga sepatu. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut adalah bunga sepatu sebagai produsen, ulat sebagai konsumen tingkat 1, burung pipit sebagai konsumen tingkat 2, oleh sebagai konsumen tingkat 3, bangkai elang sebagai pengurai. Oke. Rantai makanan yang terbentuk yaitu sawi dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh burung pipit dimakan oleh elang, elang mati menjadi dekomposer, dekomposer menjadi bahan organik yang dapat digunakan kembali oleh tanaman sawi. Peran makhluk hidup dalam rantai makanan tersebut ialah sawi sebagai produsen, ulat sebagai konsumen tingkat 1, burung pipit sebagai konsumen tingkat 2, elang sebagai konsumen tingkat 3, bangkai elang sebagai pengurai. Oke, bagus. Kelompok lainnya, ada yang memberikan tanggapan nak? Ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, maju ke depan, kelompok 3. Kelompok 3 nak maju. Yuk, baca nomor 1. 1 nak apa? Tadi sebagai produsen, sebagai konsumen tingkat 1, ulat sebagai konsumen, elang sebagai konsumen, bangkai elang sebagai pengurai. Oke, nomor 4 ya nak? Ya Bu, nomor 4. Sawi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ulat sebagai konsumen tingkat 3, bangkai ulat sebagai pengurai. Ya Bu. Terakhir nak. Alga sebagai produsen, ikan kecil sebagai konsumen tingkat 1, ikan tuna sebagai konsumen tingkat 2, ikan hiu sebagai konsumen tingkat 3, bangkai ikan hiu sebagai pengurai. Oke. Ada pendapat lain nak? Ada tanggapan lain dari kelompok lain? Ada? Oke, kita berikan tepuk tangan. Duduk, nak. Duduk. Nah, sampai di sini masih ada yang kurang paham nak tentang materi kita? Sudah paham semua nak? Ini Miss kasih tugas evaluasi ya. Dijawab pribadi ya nak ya. Ditulis namanya, ditulis kelasnya, jangan lupa ya nak ya. Biar Miss tahu namanya siapa. Kamu nak dijawab ya. Kalau kurang jelas pertanyaannya Miss, soalnya ini tidak kurang jelas. Bagaimana nih Miss gitu ya? Udah, kali dah. Bentar kali. Si Karisa Lumban Gawat. Miss ingat kan namanya? Ada siap? Oke, dikumpul ya nak. Sini nak. Ya, nak Miss yang datang ya ke mejanya ya. Miss. Hah? Nah, Miss kan udah kumpulkan ini jawaban kalian. Nanti kalau nilainya rendah itu remedial, ya. Nah, nanti Miss periksa dulu. Ya? Oke. Miss mau tanya tentang pemahaman kalian tentang materi kita. Bagaimanakah pendapat kalian tentang rantai makanan? Bisa memahami. Bisa memahami Apa yang dipahami nakku? tentang rantai makanan. Rantai makanan yang bagaimana nak? Yang bagaimana?
Oh, rantai makanan. Apa itu artinya rantai makanan? Makan dan dimakan, bukan makan makanan ya anakku, ya. Oke, makan dan dimakan. Kalau produsen itu apa coba? Produsen, siapa yang tahu? Apa tuh, Nak? Fotosintesis yang bisa menghasilkan makanannya. Itu namanya produsen. Kalau konsumen pertama apa itu, Nak? Konsumen pertama. Apa yang dimaksud dengan konsumen pertama? Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya pertama sekali. Kalau konsumen kedua apa? Konsumen kedua yang memakan konsumen pertama dong. Konsumen kedua memakan konsumen pertama. Kalau konsumen ketiga? Kalau setelah konsumen ketiga mati, meninggoy, namanya. Hah? Iya, menjadi pupuk atau mengurai. Jadi komproses. Itu namanya Bentar kali anakku ini. Mengurai. Sampai di sini paham? Paham? Terus jaring-jaring makanan itu apa coba? Jaring-jaring makanan. Apa coba? Kelompok makhluk hidup yang saling berketergantungan. Di sana banyak contohnya yang pohon bisa dimakan belalang, pohon bisa dimakan ulat, kan banyak kan yang bisa memakan pohon kan? Terus tikus bisa memakan padi, ya kan? Terus apa lagi? Belalang bisa memakan padi, ya kan? Ulat bisa memakan padi. Nah, itu jaring-jaring makanan. Kelompok, dia berkelompok. Nah, di situ dari kelompok ini bisa kita buat rantai makanan makhluk hidup tersebut. Sudah paham? Ada pertanyaan? Sekarang Miss mau kasih tahu untuk materi kita minggu depan itu tentang apa? Tentang apa coba tebak? MTK. Tentang apa coba? Tentang iya, IPAS. Nanti kalau tidak tuntas kita belajar lagi tentang rantai makanan. Makanya harus tuntas, ya. Oke, sebelum kita pulang kita ice breaking dulu. Oke? Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Ayo, berdiri. Yuk. 1, 2, 3, go. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, 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 diputar ke kiri. Oke, duduk dulu. Nah, setelah belajar rantai makanan, Miss harap pembelajaran hari ini bisa diterapkan ke dalam kehidupan masing-masing. Kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita pulang, ya, kita berdoa dulu, ya, agar kita sehat sampai tujuan. Siapa nak yang memimpin doa kita, nakku? Coba. Oke. Diri. Ejio. Sesudah kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa mengucapkan mati kita masing-masing. Berdoa dan doa. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita bersalam. Selamat siang semuanya. Hati-hati di jalan ya anak ya. Ya. Pulang. Let's go.